Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda siang ini? Breaking News kembali menemani siang Anda dengan saya Rinea Salsabila dengan informasi aktual dan terpercaya. Inilah berita selengkapnya. Sampah plastik sekali pakai dilaporkan mendominasi di kantin dan koridor kelas, memicu desakan akan peningkatan kesadaran di kalangan siswa dan masyarakat sekolah. Selengkapnya, mari kita ikuti laporan yang telah kami rangkum. Lingkungan sekolah yang bersih adalah kunci kenyamanan belajar. Namun, survei di sejumlah titik menunjukkan bahwa masalah sampah masih menjadi tantangan utama. Sampah plastik bekas bungkus gorengan dan minuman mendominasi area kantin. Ironisnya, area yang paling minim kesadaran kebersihan justru adalah koridor, khususnya koridor di belakang kelas yang sering ditemukan berserakan. Kondisi ini mengancam kenyamanan dan kesehatan seluruh warga sekolah. Lantas, bagaimana tanggapan warga sekolah dan apa solusi yang dapat diterapkan? Berikut petikan wawancara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna Listiani. Di sini saya bakal mewawancarai Ziban dengan Azril. Yaitu pertanyaannya, apa jenis sampah yang banyak ditemui di kantin? Menurut saya di kantin biasanya sering melihat sampah plastik, bekas gorengan, sama bekas minuman lah, yang kayak gitu di kantin itu berserakan. Jadi menambahkan sama sampah dari dapur-dapur penjual, belum sama sampah kertas, plastik juga kayak gitulah. Ya baik, terima kasih Ziban dan Azril. Halo, nama saya Asna Listiani bersama Ibu Andini. Sini saya mau izin bertanya ya Bu, tentang di mana tempat yang masih membutuhkan kesadaran akan sampah dan solusinya. Kalau kesadaran akan sampah sih banyaknya itu di koridor ya, apalagi koridor-koridor di belakang kelas ini nih, yaitu masih banyak sampah-sampah yang berserakan. Nah, kalau solusinya itu sebenarnya kesadaran diri dari setiap anak-anaknya, kesadaran diri dari setiap si yang menghasilkan sampah itu sendiri. Jadi bagaimana cara mereka misalnya jangan terlalu banyak jajan yang banyak plastiknya, bisa dikumpulin jadi satu dan lain sebagainya. Seperti itu paling. Baik, terima kasih ya Bu. Halo, di sini saya Reskia bersama dengan Kak siapa kalau boleh tahu? Nama saya Nisrina dari kelas 11 RPL 2. Di sini saya ingin bertanya, kapan jadwal kebersihan kelas dan lingkungan secara rutin? Kalau untuk di sekolah ini kan kita biasa mengadakan jumsih ya setiap minggu. Itu tuh secara bergilir juga, kita juga ada jadwal senam, jadi kayak emang nggak selalu jumsih, tapi kita pasti ada yang jumsih. Nah kalau semisal untuk yang lain kita biasanya emang ada piket kelas rutin juga. Dari Senin sampai Jumat kita pasti ada orang yang bertugas buat membersihkan kelasnya masing-masing. Kalau saya sendiri, saya bertugas di piket kelas itu hari Kamis, tapi gak menutup kemungkinan juga saya tuh emang biasa piket di hari-hari lain, karena kebetulan saya juga seorang KM, jadi emang harus benar-benar mengawasi orang-orang yang lagi membersihkan kelas itu, dan terkadang emang hasilnya tuh kurang memuaskan ya, ada yang masih berantakan, atau ada yang debu-debu dan kotoran tuh emang masih bertebaran di mana-mana. Jadi mau gak mau saya yang harus bertanggung jawab biar nanti gak ditegur di grup KM dan lain-lain sebagainya. Siap Kak, terima kasih ya Kak. Saya Kaila bersama Kila, saya Tasya. Oke. Menurut kalian, siapa yang bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Siswa-siswi dan masyarakat sekolah. Alasannya menurut saya bukan hanya Caraka saja yang wajib membersihkan semua lingkungan sekolah, tetapi juga kita sebagai siswa-siswi SMK dan masyarakat sekolah juga wajib bertanggung jawab dalam membersihkan lingkungan sekolah ini. Menurut saya sih itu aja. Makasih ya. Halo semua, saya di sini Reskia Cahaya Putri bersama dengan Ibu Muti. Di sini saya ingin bertanya, mengapa sekolah penting untuk menjaga kebersihan lingkungan dan alasannya apa? Kenapa di sekolah itu penting untuk menjaga lingkungan? Tentu saja yang pertama untuk kenyamanan bersama. Saat kita belajar, saat kita berinteraksi dengan teman atau dengan guru, pastikan enaknya pas lagi nyaman, bukan karena
cuma kelihatan bersih aja, tapi karena kalau ada bau atau terlihat berantakan, kita pasti nggak nyaman untuk berlama-lama di tempat tersebut. Makanya sekolah itu harus bersih dan juga harus wangi. Alasannya itu biar nyaman. Yang kedua itu karena sekolah itu akan jadi tempat interaksi yang benar-benar lama, bukan cuma sejam 2 jam. Kalian kan bersekolah tuh lama ya, mulai dari pagi sampai sore. Pasti ingin di tempat yang juga nyaman untuk pagi sampai sore. Terus yang ketiga apa ya? Karena menjaga kebersihan sekolah itu termasuk tanggung jawab dari setiap orang yang ada di sekolah itu sendiri. Jadi sebenarnya kebersihan itu bukan cuma demi kenyamanan, tapi merupakan tanggung jawab untuk setiap anggota sekolah. Saya seperti itu. Terima kasih ya Ibu. Halo teman-teman semuanya, saya Rinaya Salsabila. Di sini saya akan mewawancarai Ginsya Ahmad Alfianto dari 11 DKV 1. Oke, Kang Ginsya, pertanyaannya, bagaimana cara siswa dan warga sekolah untuk menjaga kebersihan sekolah dan manfaatnya? Mungkin cara menjaganya kita bisa lakukan dari jumsih yang dilakukan setiap Jumat atau Jumat bersih, atau juga dari piket setiap harinya. Dan manfaatnya ya membersihkan area sekolah dan kelas-kelas kita. Oke, terima kasih Kang Ginsya. Secara rutin, sekolah telah menerapkan program kebersihan, yaitu piket kelas harian dan Jumat bersih yang dilakukan secara bergilir. Upaya ini diharapkan tidak hanya membersihkan lingkungan, tetapi juga melatih siswa bekerja sama dan berdisiplin. Pemirsa, menjaga kebersihan sekolah merupakan tanggung jawab bersama warga sekolah. Program kebersihan rutin seperti jumsih dan piket harian harus terus dilakukan. Program kebersihan bertujuan untuk menumbuhkan karakter disiplin dan gotong royong pada siswa. Perlu digalakkan juga inisiatif pendukung seperti pemasangan poster edukatif, pengawasan piket, dan program daur ulang. Demikian breaking news yang ini. Saya Rinaya Salsabila, pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat siang.